Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait analisis tata ruang rumah sakit berbasis zonasi yang kami dapatkan pada pertemuan ke-10 di mata kuliah Manajemen Tata Ruang Rumah Sakit yang diampu oleh Bapak Safari. Untuk anggota kami sendiri, di sini yang pertama terdapat Cika Pustiva dengan akhiran NIM 010, lalu ada Via Hikmatul dengan akhiran NIM 018, lalu ada Ica Randita dengan akhiran NIM 019, ada Isnaini dengan akhiran NIM 020, ada Muhammad Ali dengan akhiran NIM 027, dan yang terakhir, saya sendiri Nabila Fitri dengan akhiran NIM 030. Baik, pada slide ini ditampilkan kondisi denah awal rumah sakit sebelum dilakukannya redesign. Terlihat bahwa ada pembagian zonasi berdasarkan risiko infeksi, sehingga berbagai unit pelayanan seperti IGD, OK, laboratorium, hingga area publik masih tercampur tanpa klasifikasi yang jelas. Selain itu, area juga belum dipisahkan berdasarkan fungsi, misalnya antara area bersih, area transisi, dan area kotor masih saling berdekatan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam alur pelayanan. Dampak utamanya adalah meningkatnya risiko kontak silang antara pasien, petugas, pengunjung, dan juga limbah medis yang pada akhirnya bisa memicu terjadinya infeksi nosokomial di lingkungan rumah sakit. Lalu pada slide keempat ini ditampilkan hasil redesign tata ruang yang sudah disesuaikan dengan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Redesign ini bertujuan untuk mengurangi risiko infeksi nosokomial dengan cara mengatur zonasi dan alur secara lebih sistematis. Denah dibagi menjadi 3 zona utama berdasarkan tingkat risiko infeksi, yaitu zona merah untuk risiko tinggi seperti ruang tindakan, zona kuning sebagai area transisi atau buffer, dan zona hijau untuk area dengan risiko rendah seperti administrasi dan area publik. Selain itu, alur pergerakan juga sudah diatur dengan lebih jelas, termasuk pemisahan jalur pasien, petugas, pengunjung, serta barang bersih dan juga kotor. Bahkan diterapkan sistem one-way flow untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi silang. Dengan pengaturan ini, diharapkan pelayanan menjadi lebih aman, terstruktur, dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Baik, selanjutnya di sini konsep alur ideal berdasarkan regulasi. Yang pertama di sini ada Permenkes nomor 40 tahun 2022 menekankan perencanaan alur pasien, petugas, pengunjung, serta barang yaitu bersih dan kotornya untuk pengendalian infeksi melalui pemisahan alur, zonasi resiko seperti merah, kuning, hijau, akses khusus atau VA, dan triase. Kemudian untuk Permenkes yang kedua yaitu Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang PPI menekankan penerapan kewaspadaan isolasi atau hand hygiene APD dan kontaminasi pengendalian lingkungan, penata laksanaan limbah tanpa persilangan alur, serta penempatan pasien berdasarkan risiko infeksi. Kemudian selanjutnya di sini ada evaluasi redesign tata ruang berdasarkan alur. Yang pertama di sini ada zonasi risiko infeksinya, yaitu redesign telah menerapkan zona merah untuk unit kritis terpusat, zona kuning untuk buffer, dan zona hijau untuk area publik atau administrasi sesuai dengan prinsip pengendalian infeksinya. Kemudian ada alur pasien, diterapkan triase on-way flow dan jalur khusus PA sehingga alur lebih terkontrol dan mencegah cross contamination. Kemudian di sini ada alur penugasan, tugas, tersedia akses terkontrol, zona transisi atau changing room atau anteroom, dan penataan ruang yang mendukung efisiensi pelayanan. Kemudian yang terakhir di sini ada alur barang atau bersih kotornya, terdapat pemisahan jalur logistik, steril, pengelolaan limbah melalui TPS B3 tanpa melewati area publik, serta alur linen tanpa persilangan. Baik, selanjutnya catatan zonasi rumah sakit. Zonasi rumah sakit merupakan pembagian area berdasarkan tingkat risiko infeksi untuk mendukung PPI serta meningkatkan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung. Berdasarkan Permenkes RI nomor 40 tahun 2022 dan Permenkes RI nomor 27 tahun 2017, zonasi terdiri dari zona merah, zona kuning, dan zona hijau yang menekankan tata ruang berbasis risiko infeksi dan fungsi pelayanan. Ada 3 zonasi di rumah sakit. Yang pertama, zona merah dengan risiko tinggi, area dengan risiko infeksi tinggi akibat tindakan
invasif dan penanganan pasien kritis memerlukan pengendalian ketat dan akses yang terbatas. Unit yang termasuk ke zona merah ada IGD, OK, ICU, laboratorium, radiologi, ruang perinatal, ruang jenazah, dan TPSB 3 atau limbah medis. Selanjutnya, zona kuning dengan risiko sedang, area transisi dengan risiko sedang yang berfungsi sebagai penghubung antara zona merah dan zona hijau, serta tetap menerapkan prinsip PPI. Unit yang termasuk ke zona kuning yaitu poliklinik, rawat jalan, rawat inap, instalasi farmasi, fisioterapi, dan rekam medis. Selanjutnya, zona hijau dengan risiko rendah, area non-medis dengan risiko infeksi rendah dan akses terbuka bagi pengunjung ditempatkan di bagian terluar untuk memisahkan area publik dari pelayanan medis. Unit yang termasuk ke zona hijau yang pertama area administrasi, ruang rapat, area parkir, taman, masjid, koperasi, dan logistik. Baik, selanjutnya kita masuk dalam matriks evaluasi zonasi dan alur. Di sini ada aspek evaluasi, standar regulasi, kondisi pada desain dan kesesuaiannya. Yang pertama untuk pembagian zonasi yaitu merah, kuning, hijau. Dan untuk standar regulasinya, rumah sakit wajib memiliki zonasi berdasarkan risiko infeksi. Dan untuk desainnya sudah ada, yaitu merah, kuning, hijau, dan sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 40 tahun 2022 dan Permenkes RI nomor 27 tahun 2017. Lalu yang kedua ada pengelompokan zona merah, yaitu risiko tinggi. Untuk standar regulasinya di area tindakan invasif dan infeksius harus dikelompokkan. Untuk kondisi pada desainnya sudah ada IGD, OK, ICU, lab radiologi berada dalam satu kelompok dan sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 40 tahun 2022 dan versi 2025. Lalu yang ketiga ada penempatan zona merah terpisah dari area publik. Untuk standar regulasinya area tindakan investif harus terpisah dan terkontrol. Untuk kondisi pada desainnya sudah ada IGD, OK, ICU, dan lain-lain dikelompokkan menjadi satu dan sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 40 tahun 2022. Lalu yang keempat ada fungsi zona kuning sebagai buffer. Untuk regulasinya zona kuning menjadi transisi antara zona merah dan hijau. Dan untuk di bagian redesainnya, zona kuning berada di tengah sebagai penghubung dan sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 40 tahun 2022 dan Endradita G 2017. Lalu yang kelima ada pengelompokan zona kuning risiko sedang. Untuk regulasinya area pelayanan umum ditempatkan di zona transisi dan untuk kondisi redesainnya sudah sesuai, yaitu ada poliklinik, rawat inap, farmasi berada di zona kuning dan ini sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 27 tahun 2017. Selanjutnya ada 6 penempatan zona hijau risiko rendah yang dimana regulasinya area non medis atau publik berada di zona rendah risiko dan untuk redesainnya sudah ada administrasi, parkir dan lain-lain berada di zona hijau dan sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 40 tahun 2022 dan Kemenkes RI 2025. Selanjutnya ada zona hijau berada di area terluar. Untuk standar regulasinya area publik harus mudah diakses tanpa masuk ke area medis dan untuk kondisi redesainnya sudah ada zona hijau ditempatkan di bagian luar dan sesuai dengan Permenkes RI nomor 40 tahun 2022. Lalu ada pemisahan fungsi antar zona. Untuk standar regulasi, setiap zona memiliki fungsi yang berbeda dan untuk kondisi redensi yang ada, fungsi tiap zona sudah dibedakan, yaitu medis, transisi, dan publik dan ini juga sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 27 tahun 2017. Lalu ada penataan zonasi dan pendukung pencegah infeksi. Untuk standar regulasinya, zonasi harus menurunkan risiko penularan dan di kondisi redesainnya pembagian zona sudah berdasarkan tingkat risiko dan sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 dan Endradita G 2017. Lalu yang ke-10 ada penempatan fasilitas limbah di zona risiko tinggi yang dimana sesuai dengan regulasi limbah medis berada di area terkontrol. Dan untuk kondisi redesainnya juga TPS B3 di zona merah dengan akses keluar sesuai dengan Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 dan Kemenkes RI 2025. Selanjutnya ada zonasi
mendukung alur pelayanan. Zonasi harus mempermudah alur pelayanan itu menurut regulasi, dan untuk kondisi rendesennya penempatan zona sudah sistematis dalam, tengah, dan luar areanya dan sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 40 tahun 2022 dan versi 2025. Lalu yang terakhir ada konsistensi zonasi dengan prinsip PPI. Untuk regulasinya, zonasi harus sesuai prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, dan pada kondisi redensi, zonasi sudah berbasis resiko infeksi dan sudah sesuai dengan Permenkes RI nomor 27 tahun 2017. Baik, selanjutnya rekomendasi perbaikan tata ruang. Yang pertama, penambahan anteroom atau ruang transisi di semua pintu masuk zona merah. Tambahkan anteroom di setiap pintu masuk zona merah, IGD, ICU, OK, laboratorium, dan radiologi yang berfungsi sebagai tempat petugas mengganti APD, mencuci tangan, dan melakukan dekontaminasi sebelum masuk ke area kerja. Ini mencegah kontaminasi silang antar zona. Yang kedua, pemisahan jalur khusus limbah infeksius dan non-medis secara struktural. Rancang jalur khusus horizontal atau vertikal, misal lift khusus untuk limbah yang langsung menghubungkan TPS B3 dalam kurung zona merah ke pintu luar gedung tanpa melalui koridor publik atau zona kuning atau hijau. Jalur ini juga harus digunakan untuk limbah non-medis dari zona kuning dan hijau, tetapi dengan wadah yang berbeda dan jadwal pengangkutan terpisah. Yang terakhir, pemisahan jalur pasien rujukan infeksi emerging dari pasien umum di IGD. Di area IGD, buat pintu masuk khusus dan koridor tersendiri untuk pasien PIE menuju ruang isolasi tanpa melewati ruang triase umum atau lobi IGD, dilengkapi dengan sistem tekanan negatif di sepanjang jalur tersebut. Hal ini mencegah penularan silang ke pasien lain dan petugas IGD. Setelah mendapatkan penjelasan dari rekan-rekan saya, maka kita bisa menyimpulkan nih bahwa hasil analisis ridesain tata ruang rumah sakit menunjukkan peningkatan dalam pengendalian infeksi melalui penerapan zonasi berbasis resiko dan pengaturan alur yang lebih sistematis. Secara umum, rancangan tersebut telah sesuai dengan Permenkes nomor 40 tahun 2022 dan Permenkes nomor 27 tahun 2017, serta efektif dalam mengurangi kontaminasi silang dan meningkatkan efisiensi serta keamanan alur pasien, tugas, dan juga barang. Nah, namun untuk mencapai kepatuhan yang lebih optimal dan memperkuat pengendalian infeksi, itu masih diperlukan terkait penyempurnaan berupa penambahan anteroom, pemisahan jalur limbah secara struktural, dan juga penyediaan jalur khusus bagi pasien infeksi emerging. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.